Setelah tadi kita sudah membahas pada poin 2 terkait dengan, penjelasan awal hukum pertama dan hukum kedua Newton, kita masuk di tema ketiga yaitu jenis-jenis gaya, dalam, konsep gerak benda ya. Jadi di sini akan dibahas beberapa istilah yang berkaitan dengan, gaya, yang ada kaitannya dengan, hukum Newton. Yang pertama adalah gaya gravitasi bumi. Jadi gaya gravitasi bumi, kalau di sini dilambangkan ini ya, Fg, vektor Fg adalah jenis tarikan tertentu antara dimaknai sebagai tarikan tertentu antara suatu benda dengan benda yang lainnya ya. Kalau dalam hal ini tubuh yang kita maksud berarti kita kaitkan gaya tarikan berlaku pada tubuh dengan benda yang lainnya. Nah, dalam pembahasan konsep tentang gerak, gaya gravitasi dimaknai sebagai suatu tarikan yang terjadi ya ini dijelaskan ulang ya di bagian lagi ini di bagian bawah yang terjadi antara benda terhadap bumi ya. Jadi kalau pembahasan sepanjang tentang gerak ini banyakkan ketika kita menyebutkan tentang gaya gravitasi maka benda yang lain yang dimaksudkan adalah bumi. Nah, jika dihubungkan dengan hukum 2 Newton, maka besarnya gaya gravitasi ya kita bisa lihat dari ketiga persamaan ini yaitu Fg sama dengan m kali g. Kemudian karena gaya gravitasi ini bekerja secara vertikal, maka kita lambangkan percepatannya sebagai AY. Nah, sehingga kalau ditulis secara vektor ya, dituliskan berdasarkan ini vektor, maka diperoleh vektor Fg itu tidak lain adalah minus Fgj topi. Tadi ini Mg-nya kita substitusi sama dengan minus Mgj topi. Sehingga kita peroleh terakhir bahwa nilai gaya gravitasi tidak lain adalah perkalian antara massa dengan vektor G atau percepatan gravitasi bumi ya, karena tadi sudah diberi penjelasan awal bahwa benda lain yang dimaksud antara suatu benda dengan benda lainnya itu adalah kita sepakati bersama bahwa yang dimaksud adalah pusat bumi. Nah, selanjutnya setelah membahas tadi tentang gaya gravitasi, kita menuju ke gaya berat. Nah, gaya berat benda adalah besar gaya total yang diperlukan untuk mencegah tubuh jatuh bebas ya. Jadi kalau benda berarti untuk besarnya gaya total sehingga untuk mencegah suatu benda tidak jatuh bebas. Nah, sebagai contoh, untuk menjaga bola tetap diam di tangan Anda saat Anda berdiri, Anda harus memberikan gaya ke atas untuk menyeimbangkan gaya gravitasi. Nah, ini adalah contoh makna dari gaya berat itu sendiri ya. Jadi, gaya berat tadi dimaknai sebagai besarnya gaya total yang diperlukan untuk mencegah benda agar tetap stay di tempatnya ya, tetap pada tempatnya dengan penyeimbang itu terhadap gaya gravitasi bumi. Nah, sehingga secara matematis bisa ditulis bahwa karena ini juga bergerak dalam arah vertikal berarti Fy sama dengan MAY. Kemudian kita lihat berdasarkan gambar ini untuk memperoleh eh, total pada ini pada dalam arah sumbu Y itu kita perlu dengan selisih antara gaya berat dikurangi dengan Fg sama dengan M, di mana nilai percepatan A ini sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa memaknai bahwa nilai gaya berat ini tidak lain adalah sama dengan nilai gaya gravitasi ya, karena tadi kita maknai bersama bahwa besaran gaya berat ini tidak ada menunjukkan gaya total yang diperlukan untuk mencegah suatu benda jatuh bebas. Nah, makanya ini antara W dengan gaya gravitasi itu diselisihkan. Nah, sehingga kita peroleh bahwa gaya berat ini tidak lain juga bisa kita peroleh dari M kali G. Selanjutnya istilah gaya yang lain yaitu gaya normal ya. Jadi gaya normal ini untuk memaknai tentang gaya normal di sini dijelaskan bahwa jika Anda berdiri di atas kasur, bumi menarik tubuh Anda ke bawah tetapi Anda tetap diam. Nah, gaya yang bekerja pada situasi ini adalah gaya normal. Jadi setiap benda yang terletak pada suatu benda tertentu dalam keadaan diam itu sebenarnya tetap mengalami namanya gaya tarik bumi. Tapi faktanya benda tersebut dalam keadaan diam. Nah, gaya penyeimbang inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah gaya normal. Nah, gaya normal juga bekerja dalam arah secara vertikal sehingga dapat dirumuskan secara matematis
dalam 4 persamaan ini ya, di mana sama tadi bahwa gaya normal ini kita lihat memiliki arah yang berbeda dari gaya gravitasi sehingga dituliskan lambang minus, artinya ini arahnya berlawanan. Nah, FG tadi kita sudah dapat di pembahasan sebelumnya, FG tidak lain adalah mg. Nah, kemudian kalau kita terus kembali memasukkan nilai antara untuk menentukan nilai Fn-nya gaya normalnya, kita peroleh bahwa Fn ini diperoleh dari tilana adalah penjumlahan MAY ditambah dengan MG. Nah, sehingga di persamaan ketiga ini kita peroleh bahwa rumus gaya normal itu bisa juga kita peroleh dari massa dikali dengan percepatan total yang bekerja pada suatu benda. Nah, ketika kemudian percepatannya ini bernilai 0 karena misalnya tadi dalam keadaan diam, maka bisa juga nilai gaya normalnya ini diperoleh dari perkalian antara massa dikali dengan percepatan gravitasi. Sekarang kita masuk ke istilah berikutnya yaitu gaya gesek. Jadi gaya gesek ini kita memaknainya secara konseptual kita maknanya bahwa ketika suatu benda berinteraksi dengan benda lain dan di antara dua benda tersebut terjadi interaksi, yaitu adanya pergerakan dengan arah yang berlawanan, maka gaya yang kemungkinan terjadi adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ditandai dengan adanya hambatan gerak ya akibat adanya gaya gesek ini. Nah, gaya ini diarahkan di sepanjang permukaan berlawanan dengan arah gerakan diinginkan. Ya, ini bisa dilihat ya. Jadi, kalau gaya bendanya ini diarahkan maju ke arah kanan, nah gaya geseknya mengarah ke kiri. Jadi, antara gaya gesek dengan arah pergerakan benda itu sifatnya selalu saling berlawanan ya. Nah, terkadang untuk menyederhanakan situasi dalam pembahasan terkait dengan penerapan hukum Newton itu kerap kali gesekan ini diabaikan. Nah, namun pada pembahasan tertentu untuk memaknai tentang konsep gaya gesek pun kadang juga dipertimbangkan. Nah, terkait dengan pembahasan gaya gesek, kita mengenal ada dua istilah yang berkaitan dengan itu, yaitu koefisien gesekan. Kita bedakan menjadi dua, yaitu koefisien gesekan kinetis dan koefisien gesekan statis. Yang anandaku sekalian bisa lihat gambarnya ya di sini. Nah, di sini kita dulu masuk di koefisien gesekan kinetik atau kinetis. Jadi dilambangkan dengan μk diperoleh dari gaya gesekan dibandingkan terhadap gaya normal. Nah, μk ini cenderung kita gunakan nilai koefisien ini ketika benda tersebut kita berikan gaya dan akhirnya mengalami gerakan atau perpindahan dari kondisi semula. Nah, sementara koefisien gesekan yang lain yaitu koefisien gesekan statis ya, namanya statis berarti cenderung untuk diam. Makanya untuk menentukan nilai μs ini kita peroleh dari gaya gesekan maksimum per gaya normal atau diperoleh dari dengan lambang yang terlihat sesuai dengan persamaan. Nah, kita menuju ke istilah gaya yang terakhir yaitu gaya tegangan. Nah, gaya tegangan ini berdasarkan penjelasan dalam slide ini dijelaskan bahwa tegangan biasanya terjadi ketika suatu benda kita berikan gaya dengan menggunakan benda penghubung, misalnya tali, kabel, atau benda semacamnya yang kita gunakan untuk menarik. Nah, tentu tentu benda yang kita gunakan untuk menarik ini terjadi namanya gaya, karena bendanya juga kita berikan gaya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gaya tegangan. Nah, kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Kabelnya menarik benda dengan gaya T, ya, vektor T diarahkan menjauh dari benda sepanjang tali. Jadi misalnya untuk di gambar ini kita tarik ke arah kanan ya. Nah, bisa kita lihat ininya vektor dari bagaimana gaya tegangan tali ini bekerja. Jadi ada suatu titik di mana keduanya titiknya itu saling berlawanan. Gaya tersebut sering disebut juga dengan gaya tegangan karena kabelnya dikatakan dalam keadaan tegang ya. Yang mana berarti ditarik atau kencang. Tegangan di kabelnya adalah besarnya T dari kekuatan pada tubuh. Jadi pada gambar ini digambarkan ya, baik pada gambar A, B, dan C ini masing-masing ada 3 kondisi yang berbeda.
Ada yang ditarik secara langsung, ada yang menggunakan katrol, ya, katrol tetap, dengan yang satunya bendanya berada di sisi horizontal, sementara yang gambar ketiga ini bendanya dan talinya ini sama-sama berada di dalam arah vertikal. Nah, inilah kemudian ke beberapa jenis istilah gaya ini yang kemudian kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya.